Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat mu'alimat rahimakumullah, marilah kita renungkan betapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mulai nikmat sehat, nikmat banyak rezeki yang kita dapatkan, dan juga yang terpenting adalah nikmat iman, Islam, dan insya Allah ihsan. Maka tidaklah pantas bagi kita selain mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti berada pada barisan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Sahabat mu'alimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas sedikit tentang tuntutan iman. Sebelumnya kita harus tahu apa sih iman itu. Iman adalah ada 3 hal. At-tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang pertama adalah tasdiqum bil qalbi. Hati kita menyetujui atau mempercayainya, membenarkan di dalam hati. Yang kedua wa qaulun bil lisani, yakni lisan kita mengucapkannya. Yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, yakni amalan kita kita buktikan dengan perbuatan. Jadi iman itu tidak hanya kepercayaan atau membenarkan dalam hati kita, tetapi harus ada bukti yang berupa amal yang kita lakukan. Maka banyak dalam Al-Quran itu beriringan antara iman dan amal. Lah, di dalam tuntutan iman ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan apabila kita itu mengaku sebagai orang yang beriman. Apa saja? Yang pertama adalah mahabbatullahi wa rasuli, mencintai Allah dan Rasulnya. Sahabat mu'alimat yang dirahmati Allah, di dalam tingkatan cinta itu ada 3. Yang pertama mahabbatul ula, yang kedua mahabbatul wusta, yang ketiga adalah mahabbatul adna. Mahabbatul ula itu adalah cinta yang pertama, yakni cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah mahabbatul wusta, adalah tingkatan yang kedua itu adalah cinta kepada sesama manusia atau sesama makhluk Allah. Yang ketiga adalah mahabbatul adna atau cinta yang terendah. Nah, kalau mahabbatul ula itu adalah yang nomor 1 yang wajib kita harus lakukan, karena itu adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mahabbatul wusta, ya, ini adalah tingkatan yang kedua, yang mana kalau mahabbatul wusta itu melebihi dari mahabbatul ula, maka akan jatuh menjadi mahabbatul adna. Ya. Mahabbatul wusta itu harus di bawah mahabbatul ula. Jadi cinta yang pertama seorang mukmin itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang harus dilakukan kalau orang yang beriman. Apa buktinya seseorang itu kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya? Ialah dia harus lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Misalnya cintanya seorang orang tua kepada anaknya, cintanya suami kepada istri, cintanya istri kepada suami. Lah, ini tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Maka ketika ada seseorang, misalnya seorang suami itu kok mengajak kepada keburukan atau mengajak kepada perbuatan dosa,
Ya, sebagai bukti cinta lebih kepada Allah tadi, maka seorang istri harus bisa menolak secara baik. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu lebih mencintai Allah daripada yang lain. Nanti akan bisa menjadi mahabbatul wusta itu menjadi tidak boleh. Lah, ini adalah yang pertama. Kemudian tuntutan iman yang kedua adalah ar-ridho bi qada'illah. Ya. Ar-ridho bi qada'illah itu adalah rela ya, atau ridho terhadap ketentuan Allah. Ya. Ketentuan itu ada yang berupa ketentuan syar'i, ada juga yang berupa ketentuan kauni. Ketentuan kauni itu contohnya adalah qadha dan qadar atau sering disebut dengan takdir. Lah, apapun yang menimpa pada kita, kalau kita itu mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita akan menerima dengan rela, dengan lapang dada, menerima apa adanya, apapun itu yang kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi pada kita, pasti itulah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kemudian ketentuan yang kedua adalah ketentuan yang bersifat syar'i, yakni amalan-amalan yang harus kita lakukan, lah itu harus kita terima. Misalnya kewajiban kita untuk sholat. Nah, walaupun kita itu sedang ngantuk, tapi kalau itu sudah waktunya untuk sholat, ya kemudian kita harus melakukannya. Karena itu adalah ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yakni adalah muraqabatullah. Ini yang penting, ya, sahabat mu'alimat. Kenapa? Karena perasaan muraqabatullah atau merasa diawasi oleh Allah ini akan membangunkan kepada kita untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Dan kita akan berusaha untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kita ada perasaan bahwa Allah selalu melihat kepada kita. Sahabat mu'alimat yang dirahmati oleh Allah, yang satu lagi dalam tuntutan iman adalah at-taubah. Ya. At-taubah ini adalah apabila kita itu terlanjur, nah namanya manusia ya, pasti kadang pernah melakukan perbuatan salah atau dosa. Manusia itu tidak luput dari dosa. Itu kan ada kata-kata seperti itu. Lah, ketika seseorang itu telah melakukan atau terlanjur melakukan dosa, maka Allah memberi fasilitas kepada kita yang namanya taubat. Ya, taubat itu artinya kita kembali setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sebesar apapun dosa manusia, ketika dia mengetuk pintu kepada Allah untuk memohon ampun, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dia memohon ampun kepada Allah karena sudah terlanjur melakukan dosa, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan dia menyesal setelah melakukan perbuatan itu. Maka dengan seperti itu insya Allah akan menerima taubatnya. Jadi sebesar apapun dosa seorang hamba, ketika dia bermohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Lah, inilah hal-hal yang termasuk tuntutan iman yang harus kita lakukan kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman. Jadi, sahabat mu'alimat yang berbahagia, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal-hal tersebut sehingga kita benar-benar menjadi orang mukmin yang sejati. Saya ulangi lagi 4 hal yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah mahabbatullahi wa rasuli, ya. Kemudian yang kedua adalah ar-ridho bi qada'illah. Yang ketiga adalah muraqabatullah. Yang keempat adalah at-taubah. Sahabat mu'alimat rahimakumullah, tadi sudah saya sampaikan beberapa hal yang menjadi tuntutan iman seorang yang beriman kepada Allah.
Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi saya khususnya dan juga pada sahabat mu'alimat pada umumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.